Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita masih dapat diberi nikmat hidup serta nikmat kesehatan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, karena yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai analisis kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. Next. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Bima Ramadan, Diniani Sariansyah, Salsabila Anwar Wahyuning Tias, dan Sylvia Rahma Safitri. Pembahasan pada presentasi kami yang pertama yaitu ada profil perusahaan PT Garuda Indonesia, yang kedua yaitu ada skandal, yang ketiga yaitu kronologi terjadinya skandal, yang selanjutnya adalah kaitan analisis dengan PSAK 72, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan solusi. PT Garuda Indonesia merupakan salah satu BUMN di sektor industri transportasi udara. PT Garuda Indonesia sendiri adalah perusahaan yang didirikan untuk melakukan usaha di bidang jasa angkutan udara niaga, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. PT Garuda Indonesia adalah induk dari perusahaan maskapai penerbangan Citylink dan Sriwijaya Air. Selain itu, beberapa anak usaha Garuda diantaranya adalah PT Gapura Angkasa, PT Aerowisata, dan PT Sabre Travel Network Indonesia. Dengan jumlah 210 armada, PT Garuda Indonesia menjangkau 48 rute domestik dan 22 rute internasional. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1 Agustus 1947, dan perusahaan ini memulai operasinya pada 26 Januari 1949 dengan nama Indonesian Airways. Next. Yang selanjutnya adalah PT Mahata Aeroteknologi yang berada di bawah naungan Mahata Group, merupakan sebuah perusahaan solusi mirip kabel di pesawat terbang yang telah bekerja sama dengan PT Garuda Indonesia untuk pemasangan instalasi internet dan Wi-Fi di dalam kabin pesawat terbang milik mereka. Titik masalah dari skandal laporan keuangan yang terjadi pada PT Garuda Indonesia ialah mengenai pengakuan atas pendapatan hasil kontrak kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi. PT Garuda Indonesia sebagai perusahaan go public melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia Persero yang berhasil membukukan laba bersih 809.000 US dollar pada 2018 berbanding terbalik dari 2017 yang merugi sebesar 216 miliar 58 juta US dollar. Sedangkan pada kuartal 3 2018, perusahaan masih merugi sebesar 114 miliar 8 juta US dollar. Melirik kembali kepada isi kontrak perjanjian, kerjasama ini berlangsung dalam tempo 15 tahun dengan nilai kontrak yang tercantum ialah senilai 241,9 juta untuk pesawat Garuda, Citylink, dan Sriwijaya. PT Garuda Indonesia terbukti tidak patuh terhadap PJOK nomor 29 garing POJK 04 garing 2016 tentang laporan tahun emiten atau perusahaan pabrik. Selain itu, pengakuan sejumlah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan ini dianggap tidak memenuhi ketentuan dalam PSAK 23 dan 72 sebagai pengganti PSAK 23 tentang pendapatan. Sehingga timbulnya polemik antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan pernyataan laporan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, jadi untuk PT Garuda ini kronologinya yaitu yang pertama dimulai pada tanggal 1 April 2019. Jadi PT Garuda ini melaporkan kinerja keuangannya untuk tahun buku 2018 kepada BI. Alhasil PT Garuda berhasil membukukan laba bersih sekitar 809.000 US dollar. Hal ini berbanding terbalik pada tahun 2017 yang laporannya itu merugi sekitar 216,58 juta US dollar. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan dan terbalik karena di tahun yang lalu PT Garuda mengalami kerugian dan di tahun 2018 berbanding terbalik menjadi laba sekitar 809.000 US dollar. Kemudian tanggal 24 April RUPS diadakan di Jakarta mengenai laporan PT Garuda ini. Alhasil ada dua komisaris PT Garuda yaitu Hairul Tanjung dan Doni Oskaria bertentangan kepada hasil laporan atau hasil dari keputusan PT Garuda atau laporan keuangannya. Di dalam hasil rapat tersebut, Hairul Tanjung dan Doni Oskaria menentang bahwasannya ada kejanggalan di dalam pengakuan pendapatan PT Garuda, yaitu PT Garuda mencatat transaksi pendapatan ini tidak jelas diakui sebagai pendapatan yang diakui seluruhnya pada tahun berjalan, padahal seharusnya itu diakui sebagai pendapatan royalti. Catatan tersebut membuat beban yang ditanggung PT Garuda itu menjadi lebih besar untuk membayar pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan tentunya. Padahal beban itu tuh seharusnya tidak menjadi atau belum menjadi kewajiban di tahun tersebut. Karena secara real PT Mahata belum membayar kewajibannya dan Garuda pun belum menerima kas yang seharusnya diterima. Kemudian tanggal 25 April berita masuk ke publik, saham Garuda pun merosot tajam sekitar 4,4%. Masyarakat pun atau publik pun merespon hal ini dengan buruk ya. Kemudian Bursa Efek Indonesia itu memanggil pihak-pihak manajemen Garuda yang terkait untuk menjelaskan atau mengklarifikasi tentang laporan keuangannya ini. Sekaligus kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Garuda pada tahun ini. Di tanggal 26 April berlanjut Komisi 6 DPR menyatakan memanggil pihak manajemen juga terkait kasus ini. Banyak pihak-pihak yang terlibat, diantaranya ada BPK, wakil Kementerian Keuangan, kemudian dari OJK, BI, banyak pihak-pihak yang terlibat termasuk Menteri Perhubungan. Kemudian di tanggal 30 April BI telah bertemu dengan manajemen Garuda dan akuntan publik. Jadi keputusan BI adalah meminta semua pihak untuk mengacu pada tanggapan perseroan yang disampaikan melalui IDX. Kemudian Menteri Keuangan juga mengaku telah meminta Sekjen Kementerian Keuangan untuk mempelajari kisruh dari laporan keuangan ini. Dan KAP pun akan diperiksa apakah terbukti melanggar peraturan PSAK yang selama ini telah berlaku. Next. Dari skandal ini, Garuda Indonesia itu menanggung denda sebesar 100 juta dan ditanggung renteng kepada seluruh jajaran direksi dan komisaris yang mendatangani laporan keuangan tersebut. Kemudian Garuda juga terkena sanksi administrasi berupa denda 100 juta
atas pelanggaran POJK nomor 29 garis miring POJK garis miring 04 2016 tentang laporan tahunan emiten dan perusahaan publik. Kemudian sanksi administrasi berupa denda 250 juta, diminta melakukan restatement laporan keuangan KAP yang ditunjuk oleh Garuda. Kemudian sanksi berupa pembekuan izin KAP selama 12 bulan atas kegiatannya tersebut. Kemudian next. Sebenarnya perbedaan mendasar pada PSAK 23 dan 72, yaitu di PSAK 23 pendapatan tuh diakui walaupun masih dalam proses pemesanan atau belum ada transaksi dan diukur berdasarkan penjualan brutonya. Kemudian di PSAK 72 diakui setelah terjadi transaksi atau proses pengalian aset kepada pelanggan itu telah selesai. Selama belum selesai belum bisa diakui dan diukur berdasarkan penjualan bersih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, yaitu selanjutnya titik masalah dari skandal laporan keuangan yang terjadi pada PT Garuda Indonesia ini mengenai pengakuan atas pendapatan hasil kontrak kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi. Objek perjanjiannya yaitu penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dan pengelolaan in-flight entertainment dan manajemen konten. Kerjasama ini berlangsung dalam tempo 15 tahun dengan nilai kontrak yang tercantum sejumlah 241.900.000 untuk pesawat Garuda, Citylink, dan Sriwijaya. Next. Telah disepakati bahwa pendapatan yang akan diperoleh oleh Garuda yaitu berupa kompensasi hak pemasangan perolehan layanan konektivitas dan alokasi slot yang selanjutnya ditentukan berdasarkan aktual pendapatan iklan yang didapatkan. Selanjutnya ada kompensasi hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan alokasi slot yang selanjutnya ditentukan berdasarkan aktual pendapatan iklan yang didapat. Next. Dengan mengaitkan permasalahan yang dialami oleh PT Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aero Teknologi, dengan merujuk PSAK 72, ada beberapa poin yang menjadi kesalahan dari perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut, yaitu mengacu pada poin mengakui pendapatan ketika entitas sudah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Entitas dapat mengakui pendapatan ketika memenuhi kewajiban pelaksanaan yang teridentifikasi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Next. Nah, dalam kasus ini Garuda telah memenuhi kewajibannya untuk menyediakan tempat untuk pemasangan alat-alat yang dimiliki oleh Mahata Aero Teknologi. Sedangkan Mahata Aero Teknologi belum menjalankan kewajiban perihal pembayaran kepada PT Garuda Indonesia. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk kesalahan yang dilakukan PT Garuda Indonesia, dalam kesepakatan kerjasama tersebut, tidak dicantumkan metode pembayaran yang perlu dilakukan, seperti kapan pembayaran tersebut perlu dilakukan, yang di dalamnya itu apakah dilakukan di awal, di akhir, atau dengan cara dicicil. Sehingga, akibatnya, Garuda kurang memiliki dasar acuan yang tepat untuk memaksa pihak PT Aero itu untuk melakukan penagihan pendapatan yang seharusnya mereka peroleh. Pada PSAK 72 ini juga terdapat poin lain yang berbunyi mengidentifikasi kewajiban di dalam kontrak, yang mana dalam kasus Garuda mereka seperti kurang cermat selama proses kerjasama berlangsung. Karena hingga akhir kontrak kerjasama berakhir,
hanya ada satu alat yang sudah dipasang oleh Mahata Aeroteknologi, sehingga disimpulkan Garuda mengalami kerugian dari sisi keuangan yang mana sampai kontrak akhirnya diputus, mereka tidak mendapatkan pendapatannya. Nah, dari sisi efektivitas waktu, Garuda mengalami kerugian dari sisi waktu yang telah mereka jalani selama kontrak tersebut, namun tidak memperoleh profit yang sesuai. Selain itu, nama baik perusahaan menjadi tercoreng dan Garuda pun mendapatkan sanksi dan berurusan dengan lembaga negara seperti OJK, BPK, dan IAI. Dari beberapa uraian di atas, disimpulkan bahwa PT Garuda Indonesia dinyatakan memiliki pertimbangan resiko yang kurang baik, sehingga terjadi kesalahan yang seharusnya bisa ditangani tanpa harus sampai ke ranah hukum. Dampaknya membuat Garuda menanggung kerugian yang lebih besar karena juga harus membayar sejumlah denda. Nah, solusi yang dapat dilakukan oleh Garuda Indonesia agar hal semacam ini tidak terjadi, tentunya mereka harus memperhatikan lagi resiko-resiko yang sudah mereka tetapkan di awal. Selain itu, Garuda Indonesia juga perlu untuk mengkaji ulang resiko korporasi yang ada. Apakah sudah sesuai dengan keadaan terkini perusahaan atau belum? Karena manajemen risiko adalah salah satu hal penting yang perlu diperhatikan agar perusahaan bisa beroperasi secara maksimal dan terhindar dari berbagai masalah yang dapat merugikan perusahaan secara material. Selain itu, Garuda Indonesia perlu melakukan analisa terhadap beberapa pihak yang ada di internal perusahaan, terutama pada bagian yang bersinggungan langsung dengan laporan keuangan yang mereka buat. Karena terjadinya skandal ini tentunya tidak lepas dari kelalaian kinerja pada struktur perusahaan, maka Garuda Indonesia perlu untuk melakukan rotasi jabatan pada bagian-bagian tertentu yang memiliki andil langsung dalam kebijakan akuntansi pada perusahaan ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.